Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Nurmanza SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Ade Irma, D1A 023032. Saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai sistematika penulisan laporan penelitian. Sistematika penulisan laporan penelitian ada 3, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan antara kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Yang pertama, kuantitatif. Kuantitatif ini berfokus pada data yang dapat diukur secara numerik atau berupa angka. Metode penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan statistik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data. Contoh penelitian kuantitatif termasuk survei, eksperimen, dan korelasi statistik. Selanjutnya, metode kualitatif. Metode kualitatif berfokus pada data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur dengan angka. Metode penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data-data berupa kata-kata, gambar, atau audio, dan analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola, tema, dan interpretasi. Contoh penelitian kualitatif termasuk penelitian wawancara, studi kasus, dan analisis konten. Dan yang terakhir ada metode campuran, yaitu metode penelitian campuran ini adalah gabungan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang membantu untuk memahami fenomena lebih menyeluruh dengan menggunakan analisis statistik dan interpretasi mendalam. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sistematika penulisan laporan penelitian metode kualitatif. Jadi, metode kualitatif ini terdiri dari awal, isi, dan akhir. Bagian awal berisi yang pertama halaman sampul, logo, dan halaman judul. Yang kedua lembar persetujuan, ketiga pernyataan keaslian tulisan, dan keempat abstrak. Nah, perlu diingat dalam menulis abstrak maksimal 250 kata dengan metode IMRAT. Yang pertama introduction, pendahuluan, kedua methods yaitu metode, result, hasil, discussion atau diskusi. Pertama, uraikan latar belakang masalah secara singkat, 2 atau 3 kalimat aja. Yang kedua, uraikan tujuan penelitian. Yang awalnya seperti ini, jadi seperti ini. Ketiga, uraikan metode yang digunakan. Keempat, baru hasil penelitian. Nah, biasanya abstrak itu dituliskan setelah selesai mengerjakan skripsi, supaya tahu hasil penelitiannya seperti apa. Masuk ke bab 1. Di bab 1 terdiri dari yang pertama latar belakang. Latar belakang di sini menjelaskan topik umum yang dikaji, menjelaskan pentingnya objek yang dikaji berdasarkan teori, penelitian relevan, dan kebijakan. Menjelaskan hasil observasi masalah atau potensi dan memetakan hasil penelitian relevan dari jurnal. Kemudian yang kedua, ruang lingkup penelitian. Di ruang lingkup penelitian berisi batasan masalah yang menggambarkan sejauh mana cakupan penelitian tersebut. Kemudian ketiga, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini yaitu pernyataan yang mengidentifikasi permasalahan atau pertanyaan peneliti yang akan dijawab. Dan keempat, ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan mengapa penelitian ini dilakukan dan apa yang ingin dicapai. Kelima, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada manfaat teoretis dan manfaat praktis. Pemaparan tentang kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan atau praktik. Dan yang terakhir ada definisi istilah. Masuk ke bab 3, metodologi penelitian, menjelaskan metode dan desain penelitian. Yang pertama, jelaskan pendekatan keseluruhan yang kalian gunakan untuk studi kualitatif kalian. Ini bisa berupa fenomenologi, teori, studi kasus, etnografi, dan lainnya. Kedua, justifikasi mengapa metode ini cocok untuk pertanyaan atau tujuan penelitian kalian. Setelah itu, setelah metodologi penelitian, baru yang kedua, buat waktu dan tempat penelitian. Di sini, jelaskan dan tentukan durasi penelitian kalian. Berapa lama, deskripsikan konteks geografis dan sosial di mana penelitian kalian dilakukan.
Selanjutnya, yang ketiga, data dan sumber data penelitian. Dalam data dan sumber data penelitian ini, diskusikan jenis data yang akan kalian kumpulkan, seperti wawancara, observasi, dokumen, dan lain-lain. Nah, identifikasi sumber dari mana Anda akan mengumpulkan data, seperti peserta, dokumen, arsip, dan lainnya. Setelah itu, yang keempat, baru teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi pada metode kualitatif. Kemudian, yang kelima, instrumen penelitian. Dalam instrumen penelitian, data utama penelitian kualitatif ini adalah wawancara, lembar observasi, dan dokumen. Nah, jadi instrumen utama penelitian kualitatif ini adalah si peneliti itu sendiri. Jadi, peneliti betul-betul harus bisa menguasai data-data apa yang diperlukan untuk menjawab persoalan dalam penelitian tersebut. Jadi, si peneliti harus membuat pedoman wawancara, sehingga waktu di lapangan kita tahu arahnya, apa yang harus dikumpulkan datanya. Ketika di lapangan terjadi sesuatu di luar pedoman wawancara, ya disinilah kita harus mendalami apa yang tidak tertulis di dalam panduan wawancara. Nah, di sini kemampuan si peneliti sebagai instrumen utama untuk menggali informasi lebih lanjut harus sesuai dan memiliki kemampuan yang baik. Kemudian, uji keabsahan data. Untuk menguji keabsahan data, kalian dapat melakukan beberapa langkah, antara lain ada triangulasi data, yaitu gunakan lebih dari satu metode pengumpulan data atau sumber data untuk mengkonfirmasi temuan Anda, mencakup wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Yang kedua, reflektivitas. Pemikiran terbuka terhadap posisi dan perspektif peneliti dan pengaruh mereka pada interpretasi data. Pertimbangkan efek posisi dan karakteristik pribadi peneliti terhadap temuan. Kemudian yang ketiga ada verifikasi pair, melibatkan rekam sejawat atau ahli kualitatif lain dalam analisis data atau interpretasi untuk memastikan keakuratan dan ketepatan temuan. Keempat ada member check, yaitu kembalikan temuan kepada partisipan atau informan untuk memverifikasi apakah hasil penelitian mencerminkan pengalaman atau pandangan mereka dengan benar. Penting untuk diingat bahwa dalam penelitian kualitatif, keabsahan lebih terkait dengan ketetapan dan ketelitian interpretasi daripada statistik atau generalisasi. Dan yang terakhir, ada teknik analisis data. Dengan yang pertama, reduksi data, display data, interpretasi data, dan kesimpulan. Analisis data dapat dilakukan dengan cara yang pertama, lakukan pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dengan dokumentasi. Setelah dilakukannya pengumpulan data, barulah lakukan validasi data dengan menggunakan triangulasi sumber data. Setelah melakukan validasi data, yang ketiga yang kita lakukan adalah kondenasi data, yaitu data-data tersebut dimapatkan. Setelah itu, yang keempat, lakukan coding pada kategori yang diinginkan. Yang diinginkan penyajian data dalam bentuk metrik. Dan terakhir, tarik kesimpulan dari sajian data. Lanjut ke bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian. Jawab sesuai rumusan masalah, sampaikan hasil penelitian berupa uraian, tabel, dan gambar. Kemudian, pembahasan. Bandingkan hasil penelitian dengan teori dan penelitian relevan serta data penelitian sehingga diperoleh novelty atau kebaruan. Selanjutnya, bab 5, yaitu penutup. Di penutup ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu jawaban sesuai jumlah rumusan masalah dan simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Saran, sesuaikan dengan manfaat praktis, khususnya saran untuk peneliti selanjutnya. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Sesuaikan dengan yang dikutip, diisi dan sebaliknya. Daftar pustaka ini dapat menggunakan Mendeley dengan format APA, MLA, Vancouver, dan Chicago. Serta ada lampiran.
Lampiran ini instrumen penelitian, data peneliti yang diperoleh, dan proses analisis data, dan dokumentasi penemuan saat penelitian. Nah, itulah materi yang saya sampaikan mengenai sistematika penulisan laporan penelitian metode kualitatif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat untuk penonton dan juga manfaat untuk diri saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.